Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabarnya kalian? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Saat ini kita masih belajar pada bab 3, yaitu tentang menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat dermawan dan kikir, dan juga sudah kita baca bersama-sama Quran Surah Al-Lail beserta terjemahannya, bahkan sudah dihafal. Kali ini kita akan membahas tentang isi kandungan Quran Surah Al-Lail ayat 1-7. Isi kandungan Quran Surah Al-Lail ayat 1-7 adalah tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang dermawan. Sebelum kita membahas tentang isi kandungan Quran Surah Al-Lail ayat 1-7, maka ada baiknya kita membaca kembali Surah Al-Lail ayat 1-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili, demi malam. Idza yaghsya, apabila menutupi cahaya siang. Wan nahari, dan siang. Idza tajalla, apabila terang benderang. Wa ma khalaqadz dzakara, dan penciptaan laki-laki. Wal untha, dan perempuan. Inna sa'yakum, sesungguhnya usaha kamu. Lasyatta, memang berbeda-beda. Fa'amman, adapun orang a'ta, yang memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattaqo, dan bertakwa, wa shaddaqa, dan membenarkan, bil husna, adanya pahala yang terbaik yaitu surga. Fasanu yassiruhu, maka kami kelak akan menyiapkan baginya lil yusra, jalan yang mudah. Shadaqallahul azim. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah, demi malam dan siang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan balasan yang terbaik berupa pahala dan surga di akhirat kelak, dan berbagai jalan kemudahan yang akan menghantarkannya menuju kebaikan itu bagi hamba yang gemar bersedekah dan bertakwa kepadanya, serta membenarkan dan yakin akan adanya pahala yang terbaik baginya. Hal ini sejalan atau beriringan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menjanjikan kemuliaan dan derajat yang tinggi bagi orang yang dermawan. Sebagaimana sabda beliau, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana qadot sodaqatun, tidaklah sedekah itu mengurangi, min malin, harta, wama, dan tidaklah, zadallahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah, abdan, bagi seorang hamba, bi'afwi, dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, illa, kecuali, izzan, kemuliaan di dunia dan akhirat, wa ma tawadha'a ahadun, serta tidaklah seseorang
merendahkan diri lillahi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, illa, kecuali rafa'ahullahu, dia atau Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Dapat dilihat dari hadis ini bahwa terkandung 3 hal di dalam hadis ini. Yang pertama adalah sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Abdullah bin Taslim menjelaskan bahwa arti tidak berkurangnya harta dengan sedekah maksudnya adalah adanya tambahan keberkahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pada harta, dan terhindarnya harta dari hal-hal yang akan merusaknya di dunia. Juga dengan didapatkannya pahala dan tambahan kebaikan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak, meskipun harta tersebut berkurang secara kasat mata. Hal ini digambarkan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya dalam surah Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu nafkahkan atau sedekahkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Makna firman Allah yang berarti akan menggantikannya yaitu dengan keberkahan harta di dunia dan pahala yang besar di akhirat. Ini adalah sebuah gambar yang menampakkan sebuah rumah megah di Palu yang selamat dari tsunami dikarenakan pemiliknya adalah seseorang yang sangat dermawan, sehingga Allah tidak mengambil hartanya, bahkan menjaganya dari musibah. Yang kedua adalah adanya kata al-afu atau memaafkan dalam hadis di atas, yang artinya memaafkan perbuatan salah dan tidak menghukumnya. Di sini arti bertambahnya kemuliaan orang yang pemaaf di dunia adalah dengan dia dimuliakan. Maksudnya orang tersebut akan dimuliakan dan diagungkan di hati manusia karena sifatnya yang mudah memaafkan orang lain. Sedangkan di akhirat dengan besarnya ganjaran pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menjelaskan tentang sifat tawadhu atau merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah merendahkan diri dari kedudukan yang semestinya pantas bagi dirinya untuk tujuan menghilangkan sifat ujub atau bangga terhadap diri sendiri dengan niat mendekatkan diri kepadanya dan bukan untuk kepentingan duniawi. Adapun arti ketinggian derajat orang yang merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia adalah dengan ditinggikan dan dimuliakan kedudukannya di hati manusia karena sifat tersebut. Dan di akhirat dengan pahala yang agung dan kedudukan yang tinggi di sisinya. Inilah yang termasuk sifat orang-orang yang bertakwa. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang isi kandungan surah Al-Lail ayat 1-7, kemudian hadis tentang kemuliaan dan derajat yang tinggi bagi orang yang dermawan, riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.